Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, hari ini belajar lagi sama aku. Sebelumnya aku mau minta maaf karena kemarin udah PHP-in kalian dan bilang kemarin adalah hari terakhir belajar dengan aku. Tapi hari ini jadi kita belajar bersama lagi. Nah, hari ini kita akan membahas materi terakhir di bab koordinat kartesius. Untuk itu, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Hari ini kita akan membahas submateri yang terakhir dari bab koordinat kartesius, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, mari kita amati. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kan ada garis L. L-nya ada 4, L1, L2, L3, dan L4. Nah, garis L-nya ada 4. Lalu garis L ini kan posisinya sama seperti sumbu X. Berarti garis L1, L2, L3, L4 ini sejajar dengan sumbu X. Dan juga garis L1, L2, L3, L4 ini itu tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya ada garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, garis M1 keempat garis ini itu kan posisinya sama seperti sumbu Y. Berarti keempat garis ini itu sejajar dengan sumbu Y, dan garis M1, M2, M3, M4 ini itu tegak lurus dengan garis sumbu X. Selanjutnya ada garis N1 dan N2. Nah, garis N1 dan N2 ini dinamakan, mereka itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, penjelasannya seperti ini. Berdasarkan gambar sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, dapat ditulis beberapa garis sebagai berikut. Nah, ya gambar yang pertama tadi itu garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu L1, L2, L3, dan L4. Lalu garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y itu M1, M2, M3, dan M4. Dan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu M1, M2, M3, M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y L1, L2, L3, L4 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y itu garis N1 dan N. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Coba gambarkan garis L yang melalui titik A 3, -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Alternatif penyelesaian. Nah, gambar garis L yang melalui titik A 3, -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y adalah sebagai berikut. Nah, gambarnya seperti ini, miring ke kiri. Seperti ini. Lalu bisa juga miring ke kanan seperti ini. Pokoknya melalui garis A, -5. Kenapa tidak lurus seperti ini atau seperti ini? Itu nanti kalau gambarnya seperti ini, itu sejajar dengan sumbu X, padahal kan tidak boleh sejajar dengan sumbu X. Kalau gambarnya seperti ini, itu sejajar dengan sumbu Y, padahal kan tidak boleh sejajar dengan sumbu Y. Begitu. Lalu contoh 2, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Alternatif penyelesaiannya. Nah, berikut ini garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini. Garis M dan garis N ini mereka sejajar tapi tidak saling tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y.
jadinya miring ke sini atau bisa juga miring ke kiri. Contoh 3. Diketahui titik A 3,2 dan titik B 3,-6 dan titik C negatif 5,2. Pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Alternatif penyelesaian. Untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, lakukan prosedur berikut ini. Langkah pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Untuk cara membuat koordinat kartesius dengan 4 kuadran, kan pasti kalian sudah bisa. Lalu langkah kedua, gambarlah titik A di 3,2, titik B di 3,-6 dan titik C di negatif 5,2 pada bidang koordinat kartesius yang sudah kalian buat. Lalu langkah ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C. Seperti gambar ini. Nah, kan titik A di sini 3,2. Titik B-nya di sini 3,-6. Titik C-nya di sini negatif 5,2. Lalu gambar yang melalui titik A dan titik B ini garis yang hijau. Lalu yang melalui titik A dan titik C garis yang berwarna biru, dan yang melalui titik B dan titik C yang berwarna merah. Lalu langkah 4. Dari gambar tersebut tampak bahwa garis yang melalui titik A dan B itu tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Garis yang melalui titik A dan C itu sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Lalu garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Begitu. Gimana dengan penjelasannya? Sudah jelas belum? Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya ya. Dan juga setelah melihat penjelasan dan memahaminya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan untuk menambah nilai kalian. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita selama hampir 4 minggu ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya ajarkan dapat berguna bagi kalian. Maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf, sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.